Shalom sahabat Pukat, masih dalam suasana Imlek, saya ucapkan Kongsi Facai 2576. Semoga di tahun ular kayu seluruh keluarga kita diberikan rahmat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Amin. Sahabat terkasih, sharing kita hari ini mengambil tema anugerah untuk berbuat kebaikan. Marilah kita baca Injil hari ini dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Kerajaan surga seumpama orang yang menabur benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak hal, banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat terkasih, pada Injil Lukas bab 17, bab 2, ayat 21, juga tertulis, "Karena sebenarnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu." Saudara-saudara, kerajaan Allah tidak dapat dilihat lahiriah, tetapi dapat dirasakan melalui kasih, damai, dan sukacita. Pada kesempatan ini, saudara-saudara terkasih, marilah kita renungkan beberapa hal yang sehari-hari kita alami. Kita melihat banyak kejahatan diciptakan oleh pikiran. Kebaikan juga bersumber dari pikiran. Penderitaan diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kebahagiaan juga dibuat oleh pikiran kita sendiri. Berdoalah saudara-saudara senantiasa dan bermeditasi saudara-saudara terkasih untuk mengobati mental kita, pikiran kita, membersihkan mental kita, membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran batin. Penderitaan bukan karena ekonominya berkurang atau miskin. Penderitaan bukan karena fasilitasnya terbatas. Penderitaan lebih disebabkan kotoran batin. Penderitaan disebabkan keserakahan dan kebencian, keakuan, kesombongan, kecongkaan yang tidak bisa dikendalikan. Marilah kita mengobati kotoran batin supaya penderitaan kita mulai mereda dan kita bisa memperoleh kebahagiaan. Marilah kita renungkan beberapa hal kembali. Mari kita bersabar, jangan terlalu egois menyikapi sesuatu, pahami dulu baru merespon. Selalu introspeksi belajar dan rendah hati, tidak panas hati atau emosi membaca atau mendengar berita. Selalu baik dalam bertindak, bersabar, berpikir dulu baru berbuat. Jangan berprasangka buruk. Jangan cepat memvonis orang tidak baik dalam berpikir sebelum kita mengetahui masalahnya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui masalahnya, tetapi sudah menyimpulkan sendiri. Berikutnya, saudara terkasih,
kita pantang iri, sombong, dan angkuh. Kita sering pamer dan ingin dipuji lewat penampilan untuk dihormati orang lain. Marilah kita gemar bersyukur, selalu bersyukur atas nikmat yang ada. Jangan bangga atau sombong karena segala sesuatu itu hanya titipannya. Marilah menolong orang lain, ikut prihatin atas kesusahan orang, berempati, mau membantu orang untuk keluar dari masalah. Marilah kita bertobat sebelum kiamat. Hidup itu singkat, saudara-saudara, jangan disia-siakan. Rajinlah beribadah. Dan tentunya tidak ada kata malas. Selalu berusaha dan hanya minta pertolongan kepadanya. Dan yang lebih penting, kita selalu menuntut ilmu dan tidak banyak melamun. Tetap belajar, mengasah otak yang bermanfaat, supaya kita tidak sering lupa. Tuhan memberkati.